andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Lagu itu membuat saya berpikir bahwa tidak selamanya saya hidup. Aku takut akan semua dosa-dosaku, ampuni aku. Dosa yang terus membayangiku. Baju daster, maaf ya, nggak pakai bra. Baju tidur lah Pak ya? Baju tidur. Dia lagi sharing sama saya. Pintunya waktu pergi saya bilang, Mbak nggak usah ditutup, kebuka. Dia lagi cerita. Saya laki-laki. Iblis bilang, tutup aja itu pintu. Semakin kita dipakai Tuhan, tawaran iblis akan naik. Dulunya yang goda kita biasa-biasa gitu. Ya, lama-lama. Udah begitu, uangnya banyak lagi. Waduh. Tawaran iblis naik. Michael Ponello bertobat di room karaoke setelah mendengar lagu Ungu. Kenapa bisa masalahnya? Ya itu dia. Orang-orang biasanya di gereja kan? Iya, ini di room karaoke. Di room karaoke. Pak Pendeta, Siap. gimana ceritanya tuh Pak? Coba boleh nggak cerita sebelum kita masuk yang lain? Waktu itu dengar lagu itu, posisinya lagi gimana tuh Pak? Nah jadi pada waktu itu lagi buka room. Ya. Saya Di langsung kota inget Jakarta. ya. Dan di area diskotik dan di salah satu diskotik terbesar di Indonesia. Indonesia Pak ya? Iya. Nah jadi kan inek dibagi-bagi, terus ada yang sabu pakai jenis sabu di kamar mandi pada antri nyabu. Karena waktu itu bertepatan ada yang ulang tahun teman. Penjahat juga. Penjahat Iya. juga. Nah cuman lucunya waktu nyanyi-nyanyi itu pas mic di saya itu lagunya band Ungu itu. Judulnya yang Andai Ku Tahu. Jadi andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nah, lagu itu membuat saya berpikir bahwa tidak selamanya saya hidup. Nah, sementara kondisi saya itu adalah kondisi yang banyak dosa. Kalau saya mati mau kemana? Aku takut akan semua dosa-dosaku, ampuni aku, dosa yang terus membayangiku. Saya kan banyak dosa nih. Takut berjumpa dengan Tuhan ketika mati. Karena banyak dosa. Masuk neraka dong. Nah, waktu nyanyi itu mau nangis. Malu dong sama teman-teman tuh. Nggak sampai selesai lagunya di over ke kamar mandi. Kamar mandi banyak orang juga lagi pakai, tapi Lagi ya kan? mau high ya. Nah, tuh mau menangis. Karena kita nggak selamanya hidup. Suatu waktu kita akan mengalami yang namanya kematian. Pengen berubah, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Jadi pada waktu itu awal mula untuk saya berpikir saya harus berubah. Jadi belum bertobat di dalam situ, baru berpikir mau bertobat. Tapi bingung gitu ya Pak. Iya, dan saya coba nggak mau pakai narkoba lagi Sejak itu ya Pak? sejak itu. Tapi nggak sampai seminggu pakai lagi. Pakai lagi. Memang itu ya Pak, suasananya atau memang Bapak dulu pekerjaannya apa? Mungkin orang pengen tahu nih Pak. Profesi. Oh iya. Soalnya Bapak tadi bicara lagi pesta, lagi apa? Klub besar. Nih orang berpikir Bapak. Tapi udah nggak ada kayaknya sih kalau Ya, udah ditutup. jangan-jangan Bapak ini pengusaha kan? Atau apa? Bukan Bapak boleh Soalnya cerita. kalau lihat dari tangannya Pak. Nah jadi saya bergaul dengan teman-teman di dunia mafia, di dunia preman. Jadi masih remaja saya sudah hidup di dalam kejahatan seperti itu. Dan dari sana kan saya jadi agen penyedia penari striptis. Jadi kerja di diskotik. Agent ya Pak? Agent ya. Saya sempat jadi agent. Iya.
Dan narkoba berat sempat jadi bandar. Jadi kehidupan di dunia mafia itu. Ada yang mau pertanyaan nggak? Kamu mengenai agent ini nih? Agent ini. Agent ini. Waktu itu Bapak memang artinya agent itu kalau nggak salah sampai ke Bali, sampai kemana-mana, atau memang di Jakarta aja Pak? Sampai ke Bali. Wow. Sampai ke Jadi Bali. bisa dibilang bergelimangan dengan Iya. uang juga mudah ya. Jadi waktu itu undang-undang pornografi belum disahkan. Jadi kalau masuk ke klub kita bisa nonton striptease. Jadi kita siapkan penari striptease-nya. Dan ya saya kebetulan banyak tahu tentang wanita-wanita yang, dan memang kita punya spesifikasinya ya. Grade-nya, Iya, ada ukurannya. Iya, ada ukuran. Ya Tuhan ciptakan manusia semuanya cantik, indah. Tapi kalau di dunia begitu ada ukurannya. Ukurannya itu yang nggak boleh di bawah 6. Wow. Harus di atas 6, 7, 8, 9. Karena memang bayarannya tinggi ya Pak ya? Iya. Kan kalau mau ambil LC juga udah ada kelasnya. Oke. Ada, karena saya kan di dunia seperti itu ya. Jadi ada yang premium, ada yang standar, ada sebutannya, harganya beda. Kamu jangan banget Ya harganya beda, per jamnya beda. Nah striptease juga begitu. Jadi kalau untuk dia jadi striptease ya tingginya berapa, bodinya harus seperti apa, wajahnya harus seperti apa. Jadi Bapak yang memasok itulah ya? Iya, iya. Makanya Kita bagi dua sama perusahaan. Punya klub ya Pak. Iya. duit banyak, pertemanan oke, ya Pak ya? Iya. Nah tadi Bapak bilang bahwa lagu itu membuat Bapak mulai berpikir, saya takut Tuhan ya Pak, walaupun mungkin lagu itu, kalau saya juga mendengarkan lagu itu, memang lagu itu syairnya itu orang mempertanyakan dirinya akan kepada penciptanya. Saya pikir nih penciptanya ini keren sih menurut saya, penciptanya keren. Ya. Lepas dari apapun itu, saya pikir penciptanya ini keren nih, bisa membuat seorang yang dulu Michael Ponello gangster bisa mau bertobat dengan lagu ini. Luar biasa ya kan? Jadi Pak Ponello ini kalau dengar ceritanya kita udah kebayang dunia gangster. Iya, udah kebayang. Udah kebayang karena dulu di salah satu klub besar dan terkenal sekali di Jakarta. Beliau Bapak juga pasok narkoba. Zaman itu ya. Zaman Pak? itu. Iya. Iya. Jadi saya pernah di klub itu, dulu saya suka main aja. Kamu main tuh di parkirannya kan? Karena itu mahal menurut saya. Saya kaget, jadi pas cerita itu ya karena menurut saya klub itu adalah klub yang paling Bronx ya Pak. Maksudnya narkoba bebas semua waktu itu sebelum ditutup. Di zaman itu Pak, Bapak tadi cerita kehidupan Bapak. Nah orang ini kan akan tahu Bapak sekarang jadi pendeta yang dipakai Tuhan. Di TikTok tuh kalau nama Pak Michael Ponello tuh pastilah tentang khotbahnya. Wah, banyak hal pelayanannya ke luar daerah. Tapi sebelum itu kita akan dengar Pak Michael Ponello bercerita sebelum dia bertobat, kisahnya ini seperti apa Bapak sampai puncak-puncaknya Bapak bertobat. Iya. Nah jadi bertobat itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau kita coba dengan kekuatan kita sendiri, kita akan selalu gagal. Jadi saya seperti ada di dalam lumpur. Ketika saya berusaha keluar, saya semakin tenggelam. Saya bilang nggak mau pakai narkoba. Saya bilang satu waktu saya ketemu Tuhan, saya harus benar. Tapi saya nggak pernah bisa benar. Dan saya nggak bisa dengan kekuatan saya sendiri untuk saya bisa tobat. Sampai saya pernah ke gereja, ditolak di gereja. Dia karena saya pergi ke gereja pendetanya keluarga saya, dia takut jemaatnya lihat kok ada keluarga pendeta model begini kan. Saya narkoba, hidupnya hancur, tatonya banyak. Saya mengalami penolakan, tapi saya berusaha dengan kekuatan saya dan saya nggak pernah bisa mampu untuk bertobat. Itu Bapak dulu udah pernah sekolah Alkitab kan itu? Pernah dulu. Sekolah Alkitab tapi jatuh lagi ya? Iya, proses. Artinya Bapak belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan,
Cuman proses perjalanannya yang Bapak tadi bilang itu mungkin agak sulit ya Pak ya. Jadi kemampuan kita untuk bertobat dengan kekuatan kita sendiri itu akan selalu gagal, nggak bisa. Karena kalau kita bisa bertobat dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak butuh Tuhan. Nah sebab itu saya dapat solusinya itu, pertobatan itu hanya kita bisa dapatkan melalui kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena saya coba berulang kali saya gagal. Titik pertobatan saya adalah ketika saya berkata, Tuhan, Engkau mampu tentukan langkah. Engkau mampu mengubah manusia. Saya coba nih berulang kali, nggak bisa. Mau berhenti narkoba nggak bisa, pakai terus. Mau berhenti dari sistem dunia kejahatan, terus hidup jahat. Mau jadi baik, susah sekali. Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu. Engkau bawa aku kepada rancanganmu. Engkau mengampuni dosaku. Jadi menyerahkan diri kepada Tuhan, itu titik awal pertobatan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah manusia. Yang mampu untuk merubah pikiran kita, hati kita untuk menjadi baru. Jadi saya bertobat bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Dia. Dan Dia sudah mati bagi dosa-dosa saya. Dan berproses. Sebab itu sudah sekolah kitab tingkat 1, saya masih ada sisi gelap yang mengikuti. Saya sudah pendeta, sudah sekolah Alkitab, masih maki orang pernah, masih pukul orang pernah. Tapi saya nggak harus begitu terus. Saya kasih contoh, di rumah saya kan jadi kayak seperti rumah singgah. Saya tampung orang-orang tinggal. Ada yang saya tampung, penjahat, badannya besar, tatonya juga banyak, pakai narkoba di rumah. Ngancam istri saya. Saya lagi pelayanan Pak, ditelepon. Pulang dulu, istri saya telepon. Saya bilang, saya mau khotbah ini, di cancel dulu, ini ada ribut di rumah. Saya bilang, kenapa? Ini si A ini mabok, dia ngancam-ngancam. Ini kami di kamar semua ini, dia pakai pisau, terus pisaunya ada 2. Katanya kalau kamu pulang, satunya mau kasih saya, terus kita tikam-tikam. Jadi saya akhirnya saya minta diganti khotbah, karena komunitas pelayanan kita juga minta diganti, sih pulang. Di jalan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya mau Tuhan bekerja dalam pikiran saya. Pas sampai di rumah, saya teriak dong, panggil namanya. Di mana kamu? Dia ada di lantai 1, lagi duduk. Pas saya masuk, dia berdiri. Pisaunya mana? Dia keluarin 1. Saya ambil. Satunya mana? Nggak ada Kak. Katanya kamu mau ribut sama saya, mau tikam-tikaman. Nggak ada. Pisaunya saya lipat dong, saya mau naik ke atas. Kayak ada suara, pukul dia. Saya nggak tahu itu suara siapa ya. Saya balik, saya pukul dia. Saya pukul, saya tendang, kena di sini, di dada. Terus saya tarik dia. Saya tarik, dia bilang, tikam saya Kak. Coba tikam saya. Pisau di tangan saya. Nah, saya bilang dia, coba kau sentuh hidung saya. Kalau sentuh saya tikam. Tapi memang benar kalau dia sentuh pasti saya tikam. Saya tarik dia, saya bawa dia di kantor RW. Saya bilang, Pak ini pakai narkoba di rumah saya, panggil polisi. Terus dia bilang, panggil aja Pak, saya juga mau lapor. Bahwa saya dipukul juga sama Pak Pendeta, biar Pak Pendeta ini masuk penjara. Terus dia buka kemejanya, sini biru, saya tendang. Terus saya spontan, saya bilang sama dia, nggak apa-apa, saya masuk penjara. Tapi yang penting kamu bisa berubah. Dia nangis. Dia nangis. Terus dia bilang, saya minta maaf Pak Michael. Saya sudah salah. Saya sudah pakai narkoba. Saya berdoa dalam hati saya juga, terima kasih Tuhan. Karena kalau dia lapor tetap saya salah. Nah, jadi begini, proses pertobatan itu, kita ketika bertobat ada sisi gelap yang mengikuti. Emosi kita pada waktu kita masih di dunia penjahat itu akan teruji. Itu saya masih pukul orang. Tapi setelah itu saya harus berpikir bagaimana saya jangan sampai begitu lagi. Saya masih manusia, masih daging.
Orang undang saya berantem 2-3 kali, mungkin saya tolak. 4 kali pas saya lagi ada masalah, saya bisa ladeni. Jadi pertobatan itu adalah proses. Dan jangan pernah kita berhenti untuk gini, ketika kita gagal, jangan berpikir aku nggak mau lagi deh pelayanan, aku nggak mau lagi deh iring Tuhan. Intimidasi ya Pak. Iya, karena kan apakah pantas seorang saya sudah hamba Tuhan pukul orang itu? Makanya saya waktu pelayanan di tempat preman-preman semua nih, jadi diundang sekota. KKR-nya Di daerah mana, Pak? di Manado. Oh, Manado. Itu berarti udah kayak konser, semua tatoan gitu ya. Yang datang penjahat semua. Waduh. Panitianya anak rohani saya. Terus dia bilang, ini ibadah yang datang preman semua. Jadi temanya gini, Tuhan Yesus sayang ex-preman. Wah, keren sih temanya. Terus saya bilang, yuk jangan bohongi publik dong, ex-preman. Tuhan Yesus sayang preman. Langsung aja gitu, Pak. Karena preman yang datang belum bertobat semua itu. Ada yang bawa senjata, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pistol. Saya yang harus khotbah. Kumpul preman-preman. Saya jelaskan proses pertobatan. Pertobatan itu kita nggak langsung jadi sempurna. Saya bertobat masih maki orang, ada kok. Pernah pukul orang. Tapi saya nggak harus begitu terus. Jadi saya cerita, jadi kalau kalian mau bertobat terus tiba-tiba ada sisi gelap mengikuti, jangan langsung bikin gelap semua. Kita ini sudah diterangi, tinggal tunggu nanti sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari muncul, baru nggak ada sisi gelapnya. Tapi pertobatan itu proses. Banyak orang menyerah di dalam perjalanan pertobatannya. Sehingga dihakimi, wah dia belum bertobat. Saya kan sering dibilang orang, pendeta itu belum bertobat. Saya bilang memang saya bertobat tiap hari, saya belum sempurna. Tapi saya sudah percaya Yesus yang sudah mengampuni dosa saya. Jadi saya jelaskan di tempat teman-teman preman, kalau kalian percaya Yesus, perubahan itu setiap hari. Saya waktu bertobat, ya, ketika saya ambil keputusan tuh, dengar lagu ungu, terus proses pertobatan. Kalau dulu saya waktu belum bertobat, saya bisa maki, bisa ribuan kali sehari. Gitu ya, Pak ya. Ketemu teman aja bisa maki-maki. Kayak biasa gitu. Kayak biasa maki-maki itu. Puji Tuhan setelah bertobat sehari berkurang. Jadi puluhan kali. Tapi bukan berarti udah berhenti langsung gak maki orang. Saya di sekolah Alkitab nih, main bola nih. Ada lapangan tuh. Main bola. Tiba-tiba dia senggol saya. Spontanitas. Sorry. Tapi pas ngomong, gua kan udah bertobat gitu. Iya kan? Cepat respon. Saya minta maaf sama dia. Tapi saya bersyukur, saya berkurang begitu. Berjalannya waktu 3 bulan 2 kali maki orang. Ada proses tapi, Pak. Ada proses. Lama-lama setahun 2 kali. Tapi inilah proses perubahan. Bukan ketika saya maki orang lalu dibilang saya belum bertobat. Ini kan proses pertobatan. Dan berproses terus. Saya puji Tuhan, ini cukup lama ini, udah berapa tahun saya. Mungkin udah 1 tahun gak maki orang. Kayak anugerah tuh. Makanya kamu tadi panggilnya Untung kamu. Kita sudah hamba Tuhan nih. Ya pernah berpikir mau bunuh orang. Pernah. Karena ini kali, Pak ya. Pemikiran lagi sumpek. Resiko pelayanan orang narkoba nih. Saya tampung banyak orang tinggal di rumah. Ya, ada yang namanya paranoid. Bermasalah dengan saya dia keluar. Itu dia bisa menjelekkan saya. Dia cerita pendeta Michael Ponello itu di rumah begini segala macem, diceritain. Yang lain halusinasi dia. Iya, namanya kan? Pemakai, Pak. Basian kan? Ya, Pak ya. Dibilanglah saya segala macam kan. Fitnahan lah. Didengarlah sama seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini ceritain. Hamba Tuhan ini mungkin masih proses juga dia. Kita maklumi, kita nggak boleh marah. Dia bilang itu Pak Pendeta Michael itu belum bertobat, betul itu. Ini anak-anaknya bilang begini. Dia pakai yang orang-orang narkoba itu. Informasi sepihak ya, Pak. Jadi satu waktu ceritanya saya mau pelayanan di cancel. Udah beli tiket, di cancel karena dia nggak setuju saya mau pelayanan. Ini KKR besar ini. Oh, di daerah, Pak? Di daerah. Nah, waktu di cancel, orang kasih tahu saya di cancel sama orang ini. Nah, saya sabar dong. Nggak apa-apa. Banyak kok pelayanan, kita kan nggak cari panggung.
Tuhan masih buka pelayanan yang lain. Tapi satu waktu, saya pas lagi di bandara ditelepon sama dia. Yang orang yang cancel ini. Yang bikin saya di cancel. Iya. Kenapa kau ngomong kalau saya yang bilang kamu di cancel? Saya bilang memang benar ya, saya punya bukti. Kamu berani ngomong gitu ya? Kita ketemu. Saya nggak cari dia, nggak marah dia, tapi dia balik marah saya. Terus saya bilang, saya baru habis KKR, sekarang saya ada di bandara, saya mau pulang. Saya sampai di Jakarta, saya samperin kamu. Kita ketemu, mati. Biasanya saya kalau di pesawat tidur, capek. Ini di pesawat, nggak bisa tidur. Dalam pikiran itu begini, ketemu harus dihajar nih orang. Tapi itu kan dari iblis ya. Iya. Terus mulai, kalau diajar, dia lapor polisi, masuk penjara. Yep. Bunuh sekalian. Selesai. Biar dia tahu siapa kamu. Itu kan sisi gelap. Iya. Yang mau membawa kita untuk kembali kepada masa lalu. Iya kan? Nah, pada waktu saya di pesawat, nggak bisa tidur. Mulut kering. Minum, panggil pramugari besar minum gitu ya kan? Kering. Sampai baru landing begini, belum sampai pesawat masih jalan, udah aktif handphone, udah WA, share lokasi, you di mana? Saya mau ketemu kamu. Jangan jadi orang munafik ya. Kayak ini kan udah mulai nih. Udah mulai nih, ya kan? Masih ini udah telepon teman, bro, gue pinjam senjata ya. Dijawab, ada apa ini? Udah jangan, nggak usah kamu yang eksekusi kita aja, kamu kan udah pendeta, gitu kan? Terus sampai turun, saya telan ludah pahit. Ini habis pelayanan ini. Tapi saya ingat saya ini hamba Tuhan. Oke. Saya telepon adik rohani. Adik rohani. Ya. Bro, tuh main telepon dia. Doain saya dong. Dia bilang, kenapa? Saya mau bunuh orang. Kaget dong. Saya mau bunuh orang. Jangan bercanda, dia tahu kan saya suka bercanda. Iya. Saya bilang, iya saya mau bunuh orang. Doain saya. Yang benar. Makanya saya minta doain. Baru dia doain saya tuh. Setelah saya sampai di mobil, saya telepon istri, sayang, doain saya dong. Ini saya pengen bunuh orang ini. Didoain. Saya ingat Tuhan baik, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya sudah hamba Tuhan. Saya sampai rumah nih. Biasanya saya makan di rumah, saya keluar sama istri saya. Pas keluar, saya makan di satu restoran. Ketemu teman-teman. Itu iblis tuh memang mau buka jalan. Gitu. Iya. Ketemu teman-teman. Nggak diatur sengaja. Datang, itu teman-teman preman ngomong begini. Pak Pendeta, kalau ada apa-apa kasih tahu saya ya. Saya nggak tahu apakah yang saya pinjam senjata kasih tahu dia atau saya. Tapi ini kan satu tawaran ya Pak. Tawaran. Nah di sini kita teruji. Tapi saya memutuskan, Tuhan, saya mau mengasihi, saya mau mengampuni. Tapi ini proses sebagai gini, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Awal itu baik, sekarang bagus, tapi bukan penentu. Yang menentukan itu akhir. Oke. Akankah kita melayani sampai akhir? Setia ya. Masih punya kecenderungan nggak ini untuk bisa? Kecenderungan bisa ada, tapi roh Tuhan itu menolong kita, menopang kita. Awal baik, waktu saya bilang Tuhan aku mau bertobat. Sekarang di tengah proses masih hamba Tuhan, masih pendeta. Tapi yang menentukan akhir. Saya bilang Tuhan, aku mau melayani sampai akhir. Harus jaga hidup ini karena hidup ini adalah proses dan biarlah kita dipimpin oleh roh Tuhan. Karena saya punya teman masih masuk penjara, dia udah bertobat loh, tapi terpancing dia, sisi gelapnya kuat. Nggak apa-apa saya sebut saja kakak Bung John Kay. Itu kita pelayanan bareng. Saya waktu keluar penjara pelayanan, saya malah ditelepon teman-teman, itu kok belum bertobat, kau kasih pelayanan. Saya bilang dia udah bertobat, saya jamin. Tapi proses dia. Dia masuk penjara, saya layani masih di penjara. Ya tapi ini kan manusia menuju kesempurnaan. Kalau dia gagal bukan berarti kita buang dong. Saya layani. Jadi saya memberikan satu, kita jangan munafik lah jadi orang. Hidup ini berproses. Dan kesempurnaan milik Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kita supaya kita sempurna. Sampai akhir gitu kan. Gitu. Ini jarang-jarang nih Pak Pendeta. Ya.
mau bicara terbuka. Apa adanya. Nggak menutup-nutupi, artinya kita manusia, prosesnya seperti apa, supaya kita belajar bahwa kalau kita dalam proses, jangan pernah takut. Yang penting usahanya, Pak ya. Harus bangkit. Iya. Karena kan saya bilang akhir. Gini, ketika kita menyerah nih, gini, dosa terbesar adalah dosa ketika kita kembali kepada kegelapan dan tidak mau kepada Tuhan itu. Meninggalkan Tuhan. Yep. Tuhan nggak marah kita kalau kita jatuh, kita bangkit mengakui dosa, dia terima kok. Tapi dia itu akan sangat menyesal kalau kita tinggalin dia. Kan di Ibrani pasal 10 ayat 37 38. Kalau kamu meninggalkan aku tidak berkenan. Dia hanya mau kita jangan tinggalin dia. Apapun keadaan kita ya, Pak? Apapun keadaan kita. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk nggak bangkit, berubah. Setiap hari itu proses berubah. Saya dulu tahu saya udah perfect gitu. Tapi perjalanan ternyata saya banyak hal yang harus disempurnakan. Berjalannya waktu, ternyata saya masih ada sisi gelap nih yang harus saya rubah. Dan ini proses. Ya, kita jangan jadi orang munafik lah di depan mimbar kita sampaikan. Ini sempurna, kita selalu sempurna. Maaf Pak, kadang-kadang kita memang mungkin di luar sana, ketika orang melihat hamba Tuhan itu seolah-olah sempurna semua, Pak. Apalagi kalau hamba Tuhan itu dia sedikit-sedikit dia sandal lama sandal baru ya kan, Pak. Bahasa rohnya itu maksudnya, Pak. Jadi seolah-olah udah sempurna banget, Pak. Terus tiba-tiba diketahui mungkin yang Bapak cerita, ya namanya manusia. Jatuh lah. Ya bukan jatuh lah, marah atau apapun ya namanya kan. Kita kan ada hidup ini nggak dalam 24 jam, kita ini nggak bisa katakan kita orang paling baik. Ada namanya gangguan lah, apa segala macam. Dan itu yang Bapak tadi katakan, ya kita hadapi ya Pak ya. Kita jalani semua itu ya. Tapi menariknya yang paling penting pertobatan itu terus ya. Betul. Karena harus ada buah. Dan buah itu akan diuji gitu. Jadi mungkin kita bilang, aku udah bertobat nih, udah pulih. Saya dulu misalnya pencuri, sekarang saya udah nggak mencuri, karena dia belum ada tantangannya. Saya udah bertobat nih ya. Kurang lebih berapa tahun kemarin, 3 atau 4 tahun. Saya dalam kesulitan. Lagi tengah kesulitan, orang titip di rumah saya uang tunai 2 miliar. Saya lagi kesulitan tuh, saya lagi doa sama Tuhan untuk saya. Titip lagi Pak? Titip. Ya capek-capek mah bisa kali ya Pak ya. Jadi saya dihubungi terus bilang, Pak, saya minta tolong mau titip uang. Saya bilang, kenapa? Gini, suami saya ada masalah. Nah, saya tuh takut mau bawa uang ini. Tapi ini tidak melanggar hukum, saya jamin. Saya bilang, iya saya juga nggak mau, kan penitipan uang, kalau dia uang kasus atau apa kan bisa kena juga. Saya bilang, saya nggak mau. Pak, ini hasil DP rumah. Ini hasil DP rumah dan saya mau tolong suami saya sedang ada masalah. Jadi ini secara hukum nanti kita akan ada restorasi justice atau apa gitu. Itu siang jam 2. Nah, tapi kan saya takut ini ada sopir, ada apa. Uangnya ini saya baru ambil, saya titip dulu di rumah Bapak. Takin percayanya sama Bapak Pendeta tuh. Terus saya bilang, yang penting tidak ada masalah hukum ya. Oke, bawa uangnya ke rumah. Saya videoin loh. Ibu uangnya dari mana gitu. Atau dia ini uang dari hasil DP rumah. Oke. Terus dia buka bawa validnya. Ya kan? Dia nggak pakai ini, kodenya 000. Terus dia buka dalam bentuk rupiah sama dolar. 2 miliar. Pak, ini titip dulu di sini ya. Itu jam 9 atau jam 10 pagi. Nanti jam 2 nanti diambil. Tidak pakai tanda terima. Jadi dititip, dia pergi. Percaya betul nggak? Iya kan? Saya hamba Tuhan. Waktu ditaruh, waktu itu istri saya lagi ada pertemuan ibu-ibu pendeta. Jadi saya di rumah, ada anak-anak di rumah, nggak ada orang yang lihat, cuma saya di situ kan. Lihatin 2M. 2M. Lagi sulit. Ada videonya sampai hari ini saya belum hapus. Terus sudah. Itu uang, pas ibunya udah pergi, iblis bicara. Yang pertama, apa tuh Pak? Doamu dijawab Tuhan. Seru juga nih. Ini 2 miliar nih. Mungkin bagi orang yang banyak uang kecil, tapi bagi saya waktu itu besar. Iyalah Pak.
Langsung muncul di gambarannya begini, 2M. Ya, 1M ini 500 juta beli tanah, ya kan? Baru sisanya bangun rumah. 1M pakai pelayanan. Wih, indah itu, Pak. Bagi ke teman-teman. Kan ini uang juga, ya kita kan nggak tahu semua manusia gitu. Iya. Itu tawaran iblis loh. Saya bilang, saya hamba Tuhan bukan hamba uang. Saya nggak mau. Tapi bicara terus. Ganggu ya, Pak ya. Nah, terakhir dia plannya berubah. A, B, A-nya saya tolak, B. Ya udah gini aja, kamu ambil uangnya pakai buat keperluan kamu. Nanti ngomong aja sama ibu, Bu, sorry gua hilang, ambil pakai uang. Oh, bisa itu iblis. Ya kan? Tapi saya bilang, masa saya uang cuman segini doang mau bikin runtuh saya? Enggak. Karena tawaran banyak, saya panggil anak saya, si Dewa. Iya, si Dewa. Saya panggil Dewa, Dewa kamu ke kamar papa dulu. Datang dia. Kenapa Pak? Saya bilang, coba kau buka itu koper. Dia buka. Wih, papa banyak duit. Saya udah ketemu gitu kan? kalau Tapi lain, ini uang ini bukan punya papa di titik. Dan papa itu hamba Tuhan. Kamu, kalau orang titip uang, jangan kau sentuh, kau ambil satu lembar pun. Ini satu lembar ada yang 15 juta. Ini $1.000 Australia. Ini satu lembar diambil mungkin nggak ketahuan. Yap. Tapi Tuhan lihat. Harus belajar jujur ya. Ya udah tutup, kita berdoa. Saya doain Keren ya. Iya. Setelah itu udah jam 1, jam 2 saya telepon ibunya. Bu, bisa nggak diambil uangnya? Aduh Pak, ditunda sampai 1 minggu. Tolong dititip itu 1 minggu di situ. Ada orang begitu. Saya bilang sama ibu itu, Bu, di rumah saya itu banyak orang narkoba. Nanti diambil orang ini uang. Ya, jadi tolong ibu ambil aja sekarang. Datang dia ambil, saya bilang, ibu bisa titip di tempatnya, jangan di sini. Saya juga nggak tenang gitu. Akhirnya diambil uangnya. Ya, saya cerita sama mama saya, terus mama saya bilang, terus kamu dapat berapa? Sampai hari ini 1 lembar pun saya nggak minta sama ibu. Saya cerita sama teman saya pengusaha, dia bilang, penitipan uang itu ada dikasih uang. Tapi saya bilang, saya nggak pernah berpikir untuk ada imbalan. Uangnya kembali. Nah, di situ kita diuji. Iya. Kita bilang bertobat karena belum diperhadapkan sama kita. Tapi coba diperhadapkan. Misalnya dia terikat dengan perempuan. Terus dia bilang, aku bertobat. Nggak ada godaan. Ya. Semakin dekat sama Tuhan, tawaran iblis semakin naik. Kita waktu baru bertobat pertama kali, tawar iblis 10 juta. Itu kecil. Kan? Enggak, 100 juta, enggak. Sampai ini 2M ya, Pak? Miliaran, ya kan? Naik terus ya, Pak ya? Semakin kita dipakai Tuhan, tawaran iblis akan naik. Dulunya yang goda kita, biasa-biasa gitu. Ya, lama-lama. Udah begitu, uangnya banyak lagi. Waduh. Tawaran iblis naik. Ya. Nah, tinggal dari kita. Apakah kita mau dipimpin roh? Mau bilang, Tuhan, aku mau nih. Ya walaupun kita masih punya kekurangan, tapi jangan berdiam di kekurangan itu. Itu pertobatan sesungguhnya. Keren banget. Nah Pak, ini sebelum kamu mau nanya kan? saya ada mau nanya Pak. Iya. Ini Bapak ini keren sih menurut saya. Kenapa kamu ada 2M? Enggak, maksudnya dari 10 juta naik sampai 2M. Itu kan nggak mudah ya Pak. Artinya tadi Bapak bilang itulah kita pertobatan kita diuji dari hal-hal seperti itu. Nah ada hal lain nggak Pak? Misalnya Bapak juga tentang wanita kan, Bapak kan ini kan dulu punya latar belakang pemasok ya kan. Nah ini mungkin ada atau apa supaya pelajaran juga Pak? Oh banyak. Coba Pak cerita Pak. Ini pakai apa? Artinya belajar bahwa ternyata pendeta itu nggak namanya perlu tetap berdiam diri ya Pak ya? Iya. Coba Bapak Ibu cerita Pak. Jadi ada satu kisah nih. Saya habis puasa di puncak dengan teman-teman hamba Tuhan. Terus pulang. Waktu di perjalanan ada satu anak dunia malam yang kita layani. Kita kan bikin ibadah anak dunia malam. Dia bilang, Kak, saya ini ulang tahun hari ini. Terus tolong doakan saya. Saya bilang, kamu tinggal di mana? Dia kasih kirim alamatnya. Ya di rumah susun atau apartemen itu.
Ya udah nanti saya pergi. Tapi saya pulang ke rumah nih. Iya. Ajak istri saya. Istri saya itu dia waktu itu lagi hamil. Hamil 4 bulan atau 5 bulan. Lagi ngidam. Jadi dia nggak bisa keluar, mual gitu. Lagi proses ini ya. Saya panggil dia. Sayang, aku mau doain ini. Udah nggak apa-apa, sayang aja pergi, saya nggak bisa pergi. Saya ini perempuan. Ya nggak apa-apa, saya telepon teman saya. Pada nggak bisa semua. Akhirnya berat hati, saya pergi. Saya berdoa dulu dong, Tuhan Yesus tolong saya. Ya kan jiwa-jiwa gitu. Iya benar. Pas sampai di apartemennya, tipe studio. Tapi waktu saya masuk, itu ada pembantu. Saya bilang puji Tuhan. Aman ya Pak? Tipe studio itu masuk langsung kamar. Hanya ada sofa, ya ada meja dan sebagainya. Ngobrol nih, dia duduk di tempat tidur, saya di sofa. Tiba-tiba ternyata pembantunya panggilan. Pas beres, Neng aku pulang ya, gitu pergi. Ini saya berdua nih. Dia pakai baju daster, maaf ya, nggak pakai bra. Baju tidur lah Pak ya? Baju tidur. Dia lagi sharing sama saya. Pintunya waktu pergi saya bilang, Mbak nggak usah ditutup, kebuka. Dia lagi cerita. Saya laki-laki. Iblis bilang, tutup aja itu pintu. Itulah iblis ya Pak? Iya. Tutup saya itu nggak ada yang tahu. Ini lagi ngobrol, tapi saya lagi bergulat. Iya. Di dalam pikiran saya. Saya bilang enggak, ini jiwa yang berharga. Gitu. Itu dia cerita, dia curhat tuh. Udah setengah jam, udah sambil nangis. Saya nggak berani deket loh, kalau saya deket saya dipeluk dia pasti. Iya. Saya sabar sambil menunggu momentum untuk pergi gitu. Iya. Setelah dia curhat 1 jam, saya doain dia. Tapi saya nggak tumpang tangan. Iya. Menjaga ya Pak ya? Menjaga gitu. Soalnya nyetrum bisa Pak ya? Masalahnya nggak ada orang. Iya. Iya kan? Kan orang kan bisa berasumsi. Ini kok berdua gitu, ini pendeta gitu. Walaupun saya bilang sih kita nggak ngapa-ngapain, rusak nama saya di luar sana kan gitu. Jadi saya berdoa, Tuhan berkati ini, dia nangis dan sebagainya. Saya pergi, dikasih amplop lagi. Saya nggak mau ambil, dipaksain saya ambil, saya pergi. Keluar Tuhan, terima kasih. Saya dikasih kemampuan. Tapi kita harus memang berjaga-jaga dalam soal begini. Kita melayani di rumah itu banyak anak dunia malam. Kalau lihat di TikTok itu ada PSK bertobat, itu dulu pernah tinggal di rumah. Suami istri mereka. Terus ada wanita-wanita malam yang tinggal di rumah. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Mendampingi Bapak terus ya. Tapi bagaimana saya harus berpikir orang-orang di rumah ini adalah orang-orang titipan Tuhan yang paling berharga, bernilai. Yang saya nggak boleh apa-apain. Pak, sebelum Bapak lanjutkan biar pemirsa tahu, Pak Michael Ponello ini setelah bertobat, dia melakukan pelayanan lintas semua generasi. Iya, generasi. Jadi orang-orang yang sedang proses mau bertobat dikumpulkan di rumah singgah di rumahnya dari latar belakang apapun. Di situ dididik, diarahkan, bahkan ada namanya angker ya Pak ya? Angker. Apa tuh Pak? Anak kerajaan, angker ministry. Luar biasa. Lanjut Pak. Biar orang tahu Pak. Lanjut. Ya. Jadi ketika taruh di rumah, tidak sedikit yang mau coba-coba. Tapi bagaimana saya harus menjaga ini untuk mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang begitu bernilai yang Tuhan taruh di rumah. Nah, tapi resikonya kita, saya kan pelayanan ke klub malam. Ya sampai hari ini ada pelayanan di salah satu diskotik di Bali yang dulu tempat saya, bosnya teman saya, kita bikin ibadah di situ. Oh, bikin di diskotik? Di diskotik. Wah. Nah, di diskotik. Yang ibadah anak-anak dunia malam. Yang kerja malam banyak orang Kristen juga loh. Iya. Siapa yang ini Pak ya? Rata-rata mereka sebenarnya proses juga mau bertobat. Dan mereka juga harus dibimbing itu tadi. Iya. Jadi saya ngomong sama mereka, kalian gereja nggak? Sebagian besar nggak gereja. Kalaupun gereja nggak terdaftar. Terus saya bilang, ya udah kita mau bikin ibadah di sini. Tuhan cari kalian di sini. Ya datang sama Tuhan. Wow, keren Pak. Nah, resiko pelayanan begitu adalah saya itu, makanya orang selalu lihat saya ini pendeta kok model begini. Iya. Karena teman saya itu preman-preman. Teman saya itu orang-orang yang kebanyakan nggak benar.
Terus kalau orang di rumah, namanya orang-orang narkoba, itu mentalnya dan sebagainya. Jadi, tapi saya bersyukur Tuhan selalu bela. Cuman saya berpikir begini, saya melayani Tuhan yang lihat. Resiko tantangan terbesar adalah nama baik. Saya melayani di organisasi gereja, sampai hari ini saya masih ada kedudukan ketua wilayah. Nah, itu isu miring itu pasti banyak. Resiko. Tapi saya hanya berpikir Tuhan Yesus saja di isu miring. Iya, betul. Ya, kan? Contoh, pada waktu dia bersama perempuan Samaria, murid-murid semuanya disuruh pergi toh. Kalian pergi belanja dulu, aku lapar gitu. Petrus bilang, gue tinggal ya temani Tuhan Yesus gitu kan. Enggak, semuanya pergi. Ada perempuan yang nimba. Mereka balik, mereka lihat. Ada perempuan. Terus perempuan pelacur yang datang menangis di kaki Yesus. Di rumah Simon, ahli Taurat. Pada waktu mereka kumpul, perempuan datang. Asumsi orang apa? Coba kita lagi ngumpul begini. Datang perempuan, nangis. Di bawah kaki. Di bawah kaki gitu. Yang lain lagi pikir, diapain? Tapi kan dalam Alkitab hanya tulis. Kalau dia nabi, dia tahu siapa perempuan. Tuhan tahu pikiran mereka. Tapi kan manusia bisa berasumsi. Manusia bisa, saya heran manusia itu selalu berasumsi yang buruk. Makanya kita dibilang Tuhan pikirkan yang baik. Yang suci, yang mulia. Jangan berasumsi yang nggak baik gitu. Nah, risiko pelayanan begini, kita pertaruhkan nama baik. Saya pernah ketemu orang di klub malam, tapi saya bukan pergi ke klub malam. Itu dalam pengertian Bapak sedang melayani ya? Melayani. Jadi gini, jam 1 malam saya ditelepon, teman preman penjahat. Bro, bisa bantu nggak doain? Besok kita mau ada proyek. Di mana? Dia sebut salah satu hotel. Pergi saya. Tapi di hotel itu ada diskotiknya di lantai 6 atau lantai berapa. Dia di lantai atas. Saya turun, pas habis doain jam 1 jam 2 saya turun. Pintu lift diskotiknya kebuka. Pas banget ya, Pak? Saya di situ. Ada anak-anak rohani kita yang masih kerja malam di situ. Ih, Pak Pendeta. Pak Pendeta ngapain di sini? Gitu kan? Nah, saya bilang saya habis doain orang di atas. Bayangkan kalau ketemu orang gereja yang dia nggak tahu apa-apa. Ini kok pendeta ke klub malam. Saya ingat Yesus ini dia nggak milih-milih teman, dia berteman sama pelacur. Dia berteman sama orang berdosa. Dia nginap di rumah Sakius, orang berdosa. Orang-orang kecewa sama dia. Nah, saya temannya penjahat semua. Saya pelayanan tuh, yang banyak bantu saya itu penjahat. Dalam pelayanan Bapak? Maksudnya penjahat dalam kategori di sini, mereka belum ada di dalam lingkup gereja. Mereka usahanya dan bisnisnya. Bahkan saya mengalami satu peristiwa yang saya bilang, Tuhan, ini hal yang luar biasa sekali. Di tengah pelayanan kita butuh banyak dana. Ini satu perempuan malam sebagai mami. Mami di klub ya? Di klub, ya. Dia itu yang kasih sumbangan ke saya, pelayanan. Pak Pendeta, saya ada berkat. Dia kerja malam loh. Mau saya terima atau enggak itu? Nah, itu gimana tuh, Pak? Tuhan Yesus waktu perempuan pelacur bawa minyak untuk mau cuci kaki, itu tabungannya dia. Yang kalau kita nyanyi lagu seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Jadi wanita ini tabungannya dulu kan nggak ada bank-bank toh, beli minyak. Itu hasil dari pelacuran, mengurapi kaki Yesus. Tuhan nggak, najis, nggak begitu. Nggak gitu ya. Tapi Tuhan memberikan dia apresiasi bahwa itu hasil usaha dia. Saya mau tolak, dia memberikan dengan hati. Tapi saya menuntun dia untuk keluar dari sana, untuk dia bisa merdeka dari, kan nggak selamanya dia harus seperti itu. Nah, cuma persembahannya dia gimana? Saya nggak terima. Saya perlu di pelayanan. Yang penting ini bukan hasil pencurian kok. Tuhan Yesus dia nggak tolak. Dan kita nggak cari kekayaan untuk orang berdosa punya dikasih semua ke kita pakai, nanti pencucian uang itu dosa. Tapi ini sesuatu hal yang dia dengan jerih lelahnya dia belajar
untuk memberikan sesuatu. Karena kita kan pelayanannya anak dunia malam. Nah kalau preman-preman juga mereka dapat uang. Perjuangan mereka kan nggak semua kita stigma orang yang jahat itu hasil uangnya dari kejahatan semua. Tapi ketika mereka belajar membeli, walaupun sedikit, saya yakin Tuhan lihat hatinya. Dan Tuhan mau bawa kepada proses pertobatan. Wah, luar biasa ya. Tobatan itu. Pak, Bapak ini dalam perjalanan hidup, pelayanannya dipakai Tuhan menjangkau banyak orang, yang tadi Bapak cerita. Nah sebelum nanti Pak Michael ini kasih suatu kata-kata yang memberi kekuatan, kita saksikan dulu nih pelayanan Cahaya Bagi Negeri bersama dengan Obor Berkat Indonesia. Di pelosok Sumba Tengah berdiri sebuah PAUD kecil, SPS Romantis Pahomba. Berdiri sejak 2009, sekolah ini sempat hampir ditutup karena kurang murid dan keterbatasan fasilitas. Akses sulit, sarana minim, dan kurangnya kesadaran orang tua membuat anak-anak enggan bersekolah. Bahkan, Dinas Pendidikan memutuskan untuk menutupnya. Nah, di saat titik yang terendah itulah, gereja waktu itu kemudian mengambil tindakan untuk menyelamatkan PAUD ini sehingga nggak sampai harus ditutup. Kami melihat bahwa anak-anak Tuhan di jemaat ini harus dibentuk dari usia dini. Kami tidak ingin kehilangan generasi. Kalau kami tidak mendidik mereka dari sekarang, kami khawatir kehilangan mereka di masa depan. Tapi tantangan belum selesai. Anak-anak tetap enggan datang karena metode belajar yang membosankan. Sampai akhirnya, Pendeta Ratih mendengar tentang kurikulum PAUD Super 5, sebuah program dari CBN Indonesia yang berfokus membangun generasi anak lewat pendidikan karakter dan kurikulum kreatif. Kurikulum dari Super 5 CBN adalah kurikulum terbaik yang pernah kami dapatkan dan yang sedang kami aplikasikan. Kami dapat membayangkan kalau misalnya kami masih menggunakan kurikulum yang umum, mungkin kami harus mentransfer lagi pengajaran itu ke ajaran nilai-nilai Kristiani. Tapi karena kurikulum Super 5 sudah langsung berbasis Kristen, maka itu sangat-sangat bagus sekali untuk kami aplikasikan. Meski akses terbatas, guru-guru tetap berusaha untuk mengikuti pelatihan dari tim Super 5. Melihat kemajuan itu, Januari 2024, PAUD ini resmi naik status menjadi TK Kristen Pahomba. Pilihan Dinas Pendidikan sebagai salah satu dari 3 PAUD terbaik di wilayahnya. Bersyukur sekali, sangat senang sekali. Karena waktu itu kami baru 1 tahun lebih berjalan, dan dinas bisa memberikan penilaian seperti itu tanpa kami yang minta. Bersama CBN Indonesia, lewat kurikulum PAUD Super 5, kita percaya dengan doa, tekad, dan kolaborasi, perubahan nyata bisa terjadi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membukakan jalan, yang telah menjawab doa, yang telah melihat gumul kami selama ini, yang telah memberikan pertolongannya melalui Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia, melalui semua program yang kami dapatkan. Kami sangat mensyukuri hal itu. Kami percaya itulah cara Tuhan menopang kami dan memberkati kami di jemaat ini. Mari dukung lebih banyak PAUD di pelosok Indonesia demi generasi emas yang takut akan Tuhan. Obor Berkat Indonesia itu adalah bagian juga dari CBN, tapi versi kemanusiaan. Jadi banyak proyek-proyek kemanusiaan seperti memberi makan sarapan gratis anak-anak pedalaman, terus juga bantuan kayak bencana itu dilakukannya oleh Obor Berkat Indonesia. Pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini sampai detik ini nih, luar biasa, terima kasih ya. Terima kasih. Kalau ada masalah, mau ekonomi, keuangan, ataupun sakit penyakit, hubungi Layanan Doa Cahaya Bagi Negeri. Ada nomor-nomor di bawah ini, Anda bisa catat. Mungkin suatu saat perlu
hubungi. Ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Anda kapanpun, dimanapun. Seperti kata Pak Pendeta tadi, hanya Yesus yang bisa menolong kita. Teman-teman juga yang mau share, aku punya kesaksian juga, kalian juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Oh gitu ya. Minta didoakan juga bisa di kolom komentar. Langsung chat ya? Iya, langsung chat. Karena ini chat ini ya, chat buku. Langsung chat ya. Luar biasa. Dan juga buat teman-teman juga jangan lupa, kalau kalian ngerasa diberkatin, kalau kalian ngerasa ini, aku sangat pengen nih bagikan. Saya yakin pemirsa yang mungkin saat ini menyaksikan acara ini, apapun yang nanti Pak Michael doakan, silakan ikuti doanya, atau Anda percaya Tuhan pasti bisa memulihkan Anda. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Tuhan mengasihi setiap kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Engkau tahu persis keberadaan setiap anak-anak-Mu. Tuhan tahu keberadaanmu. Tuhan tahu kekecewaanmu. Tuhan tahu perjuanganmu. Tuhan mau menolong engkau. Jangan berputus asa. Masih ada harapan. Hari esok Tuhan sudah menang. Tuhan ada di hari esok. Tuhan ada di setiap musim perjalanan hidupmu. Tuhan itu baik. Engkau percaya dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan menolong engkau dari masalah ekonomi. Tuhan menolong engkau dari masalah keluarga. Tuhan memberikan jalan yang terbaik dan engkau akan bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Buat pemirsa, terima kasih ya sudah tetap menyaksikan nih acara Cahaya Bagi Negeri. Tentunya ada banyak berkat yang Anda terima melalui acara ini. Saya Charlie. Saya Remonski. Saya Pendeta Michael Ponelo. Tuhan Yesus memberkati.